Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman bahwasanya kehidupan dunia ini mempunyai saat-saat di mana ia akan berakhir dan mempunyai hari terakhir yang tiada hari sesudahnya. Lalu datang kemudian kehidupan berikutnya untuk kehidupan akhirat. Pada saat itu Allah membangkitkan kembali segenap makhluk dan menghimpun mereka untuk diadakan perhitungan hisab, di mana orang-orang yang soleh diberi balasan kenikmatan abadi di dalam surga, sedangkan orang-orang yang durhaka penuh dosa diganjar dengan azab dan siksaan menghinakan di dalam neraka. Para pendengar yang beriman, orang yang beriman ialah bahwasanya ia mempercayai bahwa hari akhirat ini didahului oleh tanda-tanda kiamat seperti munculnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa dari langit, keluarnya binatang melata yang pandai berbicara, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya sebelah barat, dan tanda-tanda lainnya. Kemudian sangkakala trompet raksasa ditiupkan satu kali untuk kematian dan kebinasaan. Lalu tiupan berikutnya untuk kebangkitan dan hidup kembali serta menghadap kepada Rabb-Nya. Kemudian penyerahan kitab-kitab catatan amal masing-masing. Maka ada yang menerima kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, dan ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya. Setelah itu disediakan timbangan amal dan perhitungan amal hisab dilaksanakan. Lalu jembatan terbentang di atas neraka menuju surga dipancangkan hingga berakhirnya proses agung tersebut dengan menetapnya semua penghuni surga di surga dan penghuni neraka di dalam neraka. Iman yang demikian itu diyakini karena dalil-dalil nakli dan akli berikut ini. Dalil nakli, Allah berfirman, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal wajah Rabb yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai dengan 27. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 34 sampai dengan 35. Allah berfirman, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 4 sampai dengan 6. Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam. Dan di surah Asy-Syura ayat 7 Allah berfirman, demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab
supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Makkah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul, hari kiamat, yang tidak ada keraguan padanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka. Para pendengar yang budiman, banyak sekali firman-firman Allah yang menyatakan bahwa hari kiamat itu nyata adanya. Oleh karena itu, sebelum hari itu datang, persiapkanlah diri kita dengan melakukan amal-amal soleh. Dalam surah Az-Zalzalah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu ahbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi jadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Rabbmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, walaupun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, walaupun sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dan dalam surah An-Nisa dan dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah berfirman, yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Rabbmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Para pendengar yang budiman, seorang muslim tentu akan mempercayai bahwa hari kiamat itu nyata adanya. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita sebelum hari itu datang. Para pendengar yang beriman, iman dan keyakinan yang kokoh jutaan para nabi, iman dan keyakinan kokoh pada jutaan manusia, para nabi dan rasul,
para orang-orang yang bijak, para ulama, dan para hamba Allah yang soleh kepada hari kemudian dan kepada segala apa yang berkaitan dengannya. Sesungguhnya kekuasaan Allah untuk menghidupkan kembali makhluknya sesudah mereka mati, sebab menghidupkan kembali itu tidak lebih sulit daripada menciptakannya pertama kali tanpa ada contohnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang ditolak oleh akal sehat tentang kebangkitan kembali dan pembalasan, sebab akal sehat itu tidak akan menolak kecuali dalam hal yang mustahil, seperti adanya sesuatu yang berlawanan atau bertemunya dua hal yang bertentangan. Sedangkan kebangkitan, kiamat, dan pembalasan sama sekali tidak termasuk dalam hal tersebut. Serta adanya hikmah kebijaksanaan Allah yang tampak pada perbuatan-perbuatannya, pada makhluk-makhluknya, dan yang tampak pada setiap aspek dan sendi kehidupannya, dan kenyataan-kenyataan bagi makhluk. Dan kenyataan ini tidak mungkin kalau tiada ada kebangkitan, kehidupan kembali bagi makhluk ini sesudah kematian mereka, dan tidak mungkin kalau kehidupan itu berakhir lalu amal perbuatan baik atau perbuatan mereka tidak diberi pembalasan. Kemudian adanya kehidupan dunia dengan segala kenikmatannya dan kesengsaraan yang ada di dalamnya adalah sebagai bukti akan adanya kehidupan lain sesudahnya di dalam yang lain pula, di mana di sana terdapat keadilan, kebaikan, dan kesempurnaan, kebahagiaan, dan kesengsaraan yang lebih besar dan lebih utama daripada yang sebelumnya, di mana kehidupan dunia dengan segala kenikmatan dan kesengsaraan tidak sebanding dengan kehidupan sesudahnya, kecuali sebagai gambaran dari satu istana, dari istana-istana yang sangat besar, atau suatu kebun dari kebun-kebun yang rindang yang berada di atas lembaran daun kecil. Para pendengar yang budiman, semoga kita sebagai seorang muslim benar-benar beriman kepada Allah akan adanya hari kiamat. Dengan ini kita dapat mempersiapkan diri kita untuk lebih banyak berbuat kebaikan apabila di pengadilan Allah nanti, sehingga di pengadilan Allah nanti kita mendapatkan balasan dengan surganya Allah. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.